From the court to the pitch, from the track to the ice, we push our limits, we sacrifice. In the sweat and the struggle we find our grace. In every challenge we face, we embrace. Sports, it's the rhythm of our souls, where legends are born and stories unfold. From the thrill of victory to the agony of defeat, in the game we play, we find our heartbeat. It's more than just a game, it's a journey we take. With every step we move forward, with every dream we awake. Through the cheers and the tears we stand tall and strong. In the symphony of sports, we all belong. Sports is the rhythm of our souls, where legends are born and stories unfold. From the thrill of victory to the agony of defeat. In the game we play, we find our heartbeat. So let's raise our voices, let's raise our hands. In the world of sports where we make our stands. For in the end, it's not just about winning or losing, but the spirit of the game that keeps us moving. Agony of defeat. In the game we play, we find our heartbeat. It's more than just a game, it's the journey we take. With every Sintayong diambang cetak 2 sejarah gila bersama timnas Indonesia minggu depan. Tak pernah tercipta sebelumnya. Sintayong diambang cetak 2 sejarah gila bersama timnas Indonesia minggu depan. Lantas, apa saja sejarah yang dimaksud? Pertama, Sintayong bakal menjadi pelatih pertama yang mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia. Benar, timnas Indonesia pernah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Namun, saat itu babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia setara dengan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, tim-tim baru bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2014 di babak keempat. Hal itu berbeda dengan edisi kali ini, yang mana tim-tim sudah bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 di babak ketiga. Timnas Indonesia sendiri selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 laga sisa di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya. Kedua, Sintayong bakal menjadi pelatih pertama yang meloloskan timnas Indonesia 2 kali beruntun ke putaran final Piala Asia, yakni edisi 2023 dan 2027. Sekedar diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dijadikan ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Nantinya, 18 tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berhak melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Kemudian, muncul pertanyaan, bukannya Ivan Kolev juga memimpin timnas Indonesia di 2 edisi Piala Asia, yakni 2004 dan 2007. Kondisinya berbeda saat itu. Ivan Kolev memang meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2004, namun tidak dengan 2007. Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2007 bukan lewat jalur kualifikasi, melainkan tuan rumah. Selain itu, Ivan Kolev juga tidak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia kelar Piala Asia 2004. Tercatat, dari pertengahan 2004 hingga awal 2007, posisi pelatih timnas Indonesia diisi juru taktik asal Inggris Peter White. Baru memasuki Februari 2007, Ivan Kolev kembali menjabat sebagai pelatih skuad Garuda. Sekarang harapannya, performa timnas Indonesia terus meningkat di bawah arahan Sintayong. Pelan-pelan berkat tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini,
timnas Indonesia boleh bermimpi bersaing di percaturan level atas Asia. Sandy Walsh tiba di Jakarta, warganet meradang dengan kelakuan dua wanita ini. PSSI kena semprot. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh akhirnya tiba di tanah air untuk bersiap diri menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari unggahan akun Instagram @nusantara_bowlers pada Senin 27 Mei 2024, pemain asal klub Cappy McHellen itu terbang dari Belgia dan tiba di Jakarta sore tadi. Sandy sudah di Indonesia, tulis keterangan unggahan tersebut. Hanya saja, kedatangan Sandy Walsh mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu seiring tidak adanya proteksi bagi pemain berusia 29 tahun ini. Bahkan dalam video yang diunggah akun itu, Sandy sudah dihampiri dua wanita untuk meminta foto. Padahal, dokter timnas Indonesia Alpan Asyar menyerukan fans untuk membatasi interaksi dengan para pemain agar tidak terkena penyakit. Sontak saja, kelakuan dua wanita yang meminta foto kepada Sandy Walsh itu mendapat kecaman dari warganet. Sebelumnya, melalui media sosial pribadinya, Sandy Walsh mengunggah video pendek di Bandara Brussels, Belgia, sembari menyapa para pendukung timnas Indonesia. Setelah menyapa supporter, Sandy Walsh mengakui bahwa saat ini menjadi momen yang tepat untuk memberikan waktunya bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan lebih dulu melawan Tanzania pada 2 Juni 2024 dalam partai uji coba. Lalu, tim Merah Putih akan tampil di dua laga penentu menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama digelar 6 Juni 2024 melawan Irak dan kontra Filipina pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nathan Choeun hingga Tom Haye tiba di Jakarta. TC Timnas Indonesia digelar hari ini jelang lawan Irak dan Filipina. Nathan Choeun, Tom Haye dan sejumlah pemain lain sudah tiba di Jakarta sebagai persiapan menjalani pemusatan latihan TC bersama Timnas Indonesia. Menurut asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto, TC akan dimulai pada Selasa 28 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 22 pemain sebagai persiapan menghadapi Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tanzania di Stadion Madia Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sayangnya, dari 22 pemain yang dipanggil, masih ada 2 pemain yang belum bergabung untuk laga melawan Tanzania. Mereka ialah Jai Idjes dan Justin Hubner. Mereka telah bergabung karena masih harus membela klub masing-masing. Kerezo Osaka dijadwalkan bersua Kyoto Sanga pada Sabtu 1 Juni 2024. Sementara Jai Idjes masih akan membela Venezia FC kontra Cremonese di leg 2 final playoff promosi Serie A 2024-2025 pada Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Satu harapannya, Sintayong dapat mengeluarkan potensi terbaik dari para pemain Timnas Indonesia. Sebab kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia untuk mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga sisa grup F, skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyegel tempat di babak selanjutnya. Meski begitu, Sintayong menargetkan menyapu bersih dua laga sisa dengan kemenangan. Jika menang atas Irak dan Filipina, ranking pipa skuad Garuda akan terdongkrak. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi dari peringkat 134 ke 127 dunia. From the court to the pitch, from the track to the ice, we push our limits, we sacrifice. In the sweat and the struggle we find our grace. In every challenge we face, we embrace. Sports, it's the rhythm of our souls, where legends are born and stories unfold. From the thrill of victory to the agony of defeat,